Welcome back to Rumah Ngerumpi bareng Ruli Abidan, Mbak Bimba. Yeah. Aduh, Mak. Aduh, udah lama kita nggak ngerumpi kayak ini, Mak. Iya, soalnya kalau kita duluan ngerumpi dibayar loh. Sekarang akan segera. Amin. Kita nggak tahu. Karena setelah Iya. sekian lama, akhirnya kita kembali konten lagi si Rumba ini. Oh, iya, Setelah sih. kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang sangat alumni, sangat spesial, orang yang sangat Sangat spesial. spesial. Gua mengenal sosok makhluk ini tuh udah cukup lama. Makhluk Orangnya- sakral. Langsung aja, Pak, panggil ya. Iya, boleh. Ini cara manggilnya agak sedikit unik sih, Mak. Kenapa? Ini kayak gini. Siapa kita? Bimbe. Wah, Bimbai katanya. Bim. Gimana? Yes, banget, yes. Oke, kursinya di sana. Kursinya sana. Oke. Dah. Ayubi. Gimana namanya? I'm fabulous. I'm stunning right now. I'm fabulous pokoknya. Oh, you look gorgeous tonight. Wih. Tunggu. Kalau mulai dari sosok makhluk ini, nggak ada efek banget loh. Kulitnya belum nyala ya kan? Sirikan lu. Sirikan lu. Jadi gue tadi kasih hitam juga, Wan. Terus besok. Ya karena gen lu kan gennya bukan gen Gen Z. kayak aku. Gen Z, Wah. Apa kabar sih? Kayak hits banget ya. Oh, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah Sih, baik. Gara-gara Ayubi gue kabarnya jadi akbar nih. Jadi aku mempersatukan tali kasih yang telah ribuan tahun mereka pemirsa pokoknya. Oke. Nggak, soalnya dia tuh berapa banget. Oh, oke. Kita belum ada di segmen untuk tali kasih itu belum. Oke, baik. Ada nanti. Baik. Kita pengen ceria-ceria dulu nih. Oke. Gak ada banget. Oke. Gak apa-apa. Ayubi. Nah, sosok Ayubi ini mulai dikenal tahun 2008-2009 kurang lebih, betul? Betul. Karena mengikuti ajang pencarian bakat, bisa dibilang bukan ajang pencarian bakat dong, reality show. Reality show. Masa aku tahu banget Abi. Gak ada tuh, gak ada bakat yang ngondek-ngondek jadi Nggak ada. maskulin tuh gak ada kayak. Kan sekarang lagi pada ini tau, Iya. yang ngondek-ngondek itu ya kan, yang melambai-melambai itu sekarang dibarakin semua. Iya, langsung dipanggil A Dedi gitu ya. Iya benar. Tolong Ayubi Yabi, ini jadi Ayubi ini dikenal tahun 2008-2009 kurang lebih, betul ya? Iya betul. Gara-gara mengikuti si reality show ini. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya gimana sampai akhirnya kok bisa memutuskan untuk ikut ajang reality show ini? Oke, jadi begini. Oh, udah di sini. Oh, udah jawaban dari kamu. Oh, jadi gitu. Enggak. Gitu ya. Oh, iya. Sebelumnya thank you banget udah ngundang aku ya, Ayubi Tsunami. Terima kasih loh. Saya baru sembuh loh. Kebetulan saya baru sehat ya, saya baru sembuh dan langsung diundang. Langsung diundang ke sini dan saya mengiyakan. Terima kasih ya. Terima kasih juga sudah datang di sini, udah Iya. pernah menyempatkan waktunya, betul. Tunggu. Lo tahu sih bayaran ini mahal banget, wah. Serius? Iya. Oh. 2 tahun lu di YouTube, nah baru. Nah, lu gila. Pantesan dia aja nangis keluar mata. Iya, gitu kan? Dia keluar berlian di sini loh. Makanya. Ini air mata duyung aku bilang. Jadi gini, Oke. Jadi dia bernafas. Iya. Apa kali ya? Mati dong kalau bernapas. Siapa sih? Dia main. Oke, jadi dulu itu 2008 ke 2009 itu aku ngikut. Enggak dong, 2009 itu udah Bimen, tapi sebelum Bimen itu Saya. Jangan rugi, jangan rugi. Paham ya yang punya film. Kalau aktif. Malu saya. Tadi kaki gue begini ya kan. Kejepit apa udah gak bisa diapa-apain. Begini sedang. sebelum ikut Bimen 2 itu aku tuh ikut ajang pencarian bakat bener. Dulu tuh ada di stasiun TV, sebutin nggak? Boleh. Di Global TV. Itu namanya Sing Like a Star tahun 2008. Oh, jadi sempat ikut Sing Like a Star. Iya, dulu tuh guys siapa? look like Rihanna, pas Rihanna lagi booming lagunya Payung Umbrella. Hitam. Apa yang itu? Iya kan? Oke. Dengan tiap hari dia nyebut nama Ella, iya kan? Tapi nggak dia ngomong kayak gitu nih, ada nonton dah. Isdalia. Abi mainnya kurang jauh nih. Terus Sumedang mulu mainnya. Iya. Ya, lanjut. Udah. Kasih yang kesempatan bintang tamu ngomong, yang ngomong mulu. Iya.
Sirik kan mau pakai wig kan, pakai rambut asli. Ntar pakai ya, habis ini ya. 50. Ya Allah. Jadi habis itu apaan tadi? Oh iya, habis itu sih Habis itu pulang. habis itu Sing Like a Star juara. Nenek dong, kan perempuan. Aduh, ini kita baru berapa menit udah ngelucu mulu. Materinya belum nyampe nih, belum dapet Oke. nih. Udah, diam kan. Oke, Halo, so. ada telepon. Jeng, Halo? Ma. Oh, lagi di sini Pol PP, dia anggap aja nih. pakai kan? Pakai dah. Pakai dong. Pakai dong. Jangan ntar gue langsung ke. Iya, pakai biar matinya ke Mixwell ya. Gantiin dulu ntar. Aku udahan. Kenapa mau pakai Pakai juga? kalian Ini ada udah. satu dulu. Kadang-kadang udah gini. Ya, terus habis itu berhasil mendapatkan juara kedua. Waktu itu tuh lip sync. No, nyanyi live. Oh, Nyanyi lagu Umbrella diiringin 10 dari dancer Jakarta, Alpha Plus Dancer. Dulu tuh Alpha Plus Dancer tuh dari mana-mana namanya. Juara pertama itu yang look like-nya almarhum Chrisye. Oke. Itu bener-bener muka itu mirip banget sama Chrisye, didandanin sedemikian rupa. Itu tuh Terus maksudnya plek-ketiplek. Iya, Itu kan setelah make up atau sebelum setelah make make up kan emang namanya Sing Like a Star. Jadi Oh. lo nyanyi harus sesuai bintangnya. up? Berarti gitu. yang pinter yang make upin sebenarnya. Betul. Kalau pada saat itu aku make up sendiri karena emang udah ada basic make up kan. Cuma mereka ngasih baju aja karena video klip itu terlalu terbuka kan bajunya. Which is gue bawa yang sesuai video klip yang swimsuit itu. Jangan pakai ini kata TV, tahu kan TV. Iya. Yang ada lo tampak muka doang, boy. Bener. Iya, Nobita aja sensor. Iya lagi. Oh. Udah habis itu udah disediain baju udah seadanya aja. Ya udah akhirnya nyanyi When the sunshine we shine together dikasih instrumen apa gue minta pokoknya nanti Instrumen? ada, iya. Pokoknya nanti di tengah-tengah ada efek dancer gitu kan, kebetulan aku juga bisa nari. Jadi aku kayak beberapa 3 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit tuh minta dance musiknya aja, kita dance bareng-bareng. Cuman sekitar 30 detik sampai 1 menit doang dikasih waktunya. Enggak, karena nyanyinya kan 1 lagu, 4 menitan, 5 Oh, menitan. nyanyinya full lagu. Jadi aku minta kayak dance breaknya Oh, tuh dance sekitar breaknya. Oh, oke. ala-ala penyanyi aslinya ya, Bu. Habis itu udah juara 2. Nah, setelah lomba itu produsernya bilang, kebetulan kita akan ada Reality show Bimen 2. Oh. Kamu nonton gak Bimen 1? Bimen 1 aku nonton, kebetulan aku kenal namanya si Miss Ajeng itu. Dia juga sempet nawarin, tapi aku masih bingung. Apaan sih gitu? Kok yang ngondek-ngondek begini dilatih sebagai menjadi militer, which is keras banget kan gitu. Apa saya bisa? Apa saya bisa? Mak, dulu kan lu sempet bilang mau bikitan. Kenapa gak dari mana instansi awal? Iya, Gimana? Di kelamin deh. Kelamin ini sama nih. Kayak Oh, punya lu udah tebas ya? Kayak lu pernah Dulu orang ngondek Monek kan, dulu kan masih di kampung kan, Oh, masih belum. laki banget gitu. Ya lakinya. Akhir. Kritik mulutnya. Oh, jadi ditawarin lah sama produser itu untuk ikut si reality show. Iya ini. betul. Terus aku bilang seperti apa? Disetelin tuh di studio itu kayak gini. Oh ya udah aku ikut. Dah selang berapa bulan itu aku inget banget itu aku audisi tuh kayak November atau Desember gitu, aku bingung, aku lupa. Kayak November awal deh. Datang ke situ ke gedung Global TV itu tuh jam 3 pagi. Gue pulang show dari mana langsung ke situ, masih dandan, masih on dress up lah gitu ya. Sampai situ itu ribuan Oh, banyak orang war ya. yang mau ikut itu audisi. Iya, Oh, itu audisi ada banyak. dari Bali, dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari Malang, dari Surabaya. Itu Jadi seluruh Indonesia Iya. lah ya. Mm-mm. Dari ujung mana sampai ujung? Iya, dari Sabang Sabang sampai Merauke. sampai Merauke. Sabangnya gua. Yang putih Sabang. Sabang Merauke Merauke kan kita Ntar manis. untuk orang dulu. Potong. Itu berarti kalau audisi kayak gitu ada kriteria nggak yang mungkin kok bisa masuk, apa sih kriterianya mungkin selain bakat? Nah itu dia pokoknya pada saat ruang audisi waktu itu yang audisi tuh si siapa namanya Indi Baren, Indi Baren sama siapa satu lagi tuh siapa? Aduh lupa aku yang perempuan. Ya itu Oh, bisa jadi. Iya itulah. Ah. Baik itu Mewu kalau nggak salah aku lupa pokoknya. Oke. Itu dia. Kamu bisa apa katanya? Ya aku bisa nari, aku bisa nyanyi, aku bisa acting, terus dikerjain abis. Dikerjain banget dah. Dikerjain abis, kerjain banget. Sedangkan kalau banci tapi suka gitu seneng Nah, aja. makanya dulu kan gue masih muda, gue inget banget. Udah abis itu, ya udah, kok udah sebulan kurang, udah berapa minggu nggak dikabar-kabarin. Gue masuk nggak sih, gitu. Gue tak ajak sih Seruni itu, udah Princess Seruni audisi bareng. Sama dia suka Bimen juga. Iya, gue ajak dia bareng, terus tiba-tiba dia udah dihubungin.
kok gue belum ya, apa gue nggak masuk? Ya udah gue udahlah ya, ya udah. Udah banyak Ah, ya, ah. gitu kan. Terus tiba-tiba dikabarin terakhir dia datang ke kosan gue itu orang Global TV. Udah ke kosan langsung. Iya, ngerjain gue gitu. Dikerjain. Iya. Ngapain orang sana? Gue disuruh ngamen bro. Oh, disuruh ngamen. Untuk suruh ngamen ya, bukan Gua disuruh ngamen. 50. Iya, suruh ngamen tapi udah bentuknya begini di jalan. Gue nggak tahu itu siapa dan gue nurut aja. Tiba-tiba abis gitu, kamu nggak tahu kan kita siapa? Enggak, gue bilang gitu. Terus kamu ngapain ikutin saya? Nggak tahu. Gue bilang gitu, gue maunya ikutin lu. Gue gitu. Iya. Lagi nggak maunya Iya, itu. makanya. Gue juga bingung soalnya kayak, ayo harus ikut kayak. Kan gue dulu penakut ya. Yang nyuruh tuh kayak orang badan gede banget gitu loh. Jadi kayak, Oh, dia tahu kosan lu sih? kan gue nulis alamat. Oh, alamatnya. Itu gue nggak mikir kalau itu sampai ke Bimen itu dah. Ah. Tiba-tiba udah duar langsung dikasih surat. Mungkin gue pikir asik dikasih duit gitu kan apa gimana. Gua kaget. Tiba dibuka. Kaget. Selamat Anda masuk ke 25 besar Bimen. Gimana Udah. perasaannya? Udah, gue cuma satu melotot, kedua nyubit-nyubit diri gue sendiri, ketiga gue kayak gila. Hah, apa iya? Gitu. Karena waktu itu tuh yang beberapa yang audisi tuh ada payudara. Oh, yang udah Rambutnya udah panjang, lah ya. rambutnya panjang, pokoknya udah tong pewong gitu. Ya maksudnya udah rambutnya pun asli, bukan Mm-mm, wig. mm-mm. Sedangkan kamu waktu itu pakai wig. Pakai wig, udah pokoknya waktu itu Dan image kamu masih ori semua. Iya yang betul, dirubah. belum ada yang dirubah. Berarti saingannya pada saat itu merasa, saya ini gitu. Ternyata Jadi pas jadi nih. betul. Ternyata pas 2 minggu setelah pengumuman, mulailah kita dikumpulin semuanya itu 25 besar itu untuk bikin opening di Bimen itu, dan itu waktu itu syutingnya di Mata Gading jam 6 pagi. Mata Gading berarti yang di Jakarta Utara itu? Iya, disitulah saya melihat, wow, ini saingan gue gitu. Gue cuma kenal sama Persis Seruni doang. Selebihnya gue gak kenal. Ada yang judes, ada yang sok cantik. Oh, karakternya beda-beda ya? Beda-beda. Berarti kayak drama gitu ya? Drama tapi udah nggak ada settingan Itu tapi ya? bukan setting. Enggak, Iya. itu kamera ngikutin, bener-bener ngikutin kita 24 jam per 7. Bisa, termasuk tidur, Tidur termasuk tuh kamera tuh on. Pokoknya kita nggak boleh lepas wig selama kita di barang. Dan kita nggak boleh, kali ya? nggak boleh dandan. gua tuh dulu justru berasumsi ketika ada ajang si Big Man ini, gua pikir adalah si reality show ini tuh mengajarkan para, maaf ya, kayak warga Jadi laki gitu. untuk bisa kembali ke jalannya gitu, untuk jadi laki, bukan ya? Apa gimana? Awalnya seperti itu sih, awalnya aku mikir seperti itu. Hmm. Cuma pas gue ulik-ulik lagi, kalau gue jujur dalam hati, gue ikut kayak gitu cuma pengen eksis. Satu, pengen eksis. Menjadi artis lah. Menjadi artis. Kedua, ya disuruh produsernya itu. Heeh. Ketiga, memang pengen populer. Tapi terbukti sekarang siapa yang kenal Ayubi, Iya. filmnya banyak. Tapi abis itu kan udah masuk di berapa besar? 5 besar ya? 5 besar, ya dia 25 peserta itu aku masuk 5 besar dengan aku tuh nggak yang terlalu Ambisius. ambisi, nggak terlalu. Jadi kayak ya udah dari hari pertama tuh udah gue mau pulang, gue capek, gue bilang gitu. Karena kangen rumah juga ya? Benar, kangen rumah dan kangen pacar kan ya waktu itu kan. Pacarnya siapa? Ada lah ya. Hanya pacar, tapi kan bukannya di situ katanya tadi kalau ketika di off air disidangkan dengan yang enak-enak. Itu the last, Oh, the last. terakhir setelah 2 bulan karantina. Oh, dapat bonusnya ya? Iya. Enak juga ya? Walaupun agak jelok ya bapak-bapak ya. Ebrong-ebrongnya bapak-bapak, ebrong-ebrongnya. Tapi enak kan? Endul. Iya. 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 Terus singkat cerita udahlah di reality show Oh. Big Man ini berakhir gitu, sampai akhirnya Ayubi ini dikenal sampai main sinetron. Iya. Di sinetron dulu ya. Berarti itu Sinetron, dari iklan. jalan itu dulu? Betul, Oh. betul. Banyak orang udah mulai mengenal Ayubi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok tiba-tiba dari abis ngikutin reality show Ajang Big Man ini tiba-tiba kok bukannya sembuh malah makin menjadi gitu Sekarang ya. Malah sekarang tiba-tiba jadi drag queen, itu Iya, ceritanya bener. gimana? Loh, gak usah sedih, pemenangnya aja masih jadi bencong. Tapi ada yang berhasil udah open segala macam ya? Dari ujung ke ujung ya? Ada. Oh, itu generasi berikutnya kayaknya. Ada. Ya gimana sih ceritanya kok tiba-tiba terjunnya drag queen? Ya kalau gue kan dari awal niat gue nggak pengen berubah, niatnya pengen populer. Oh udah. Kalau gue Iya, dari awalnya. Kalau mereka terserah, yang penting gue enggak gitu. Gue tetap diri gue sendiri. Tapi intinya kan gue nggak merubah kodrat apapun itu. Betul. Hidung nggak operasi, pantat nggak operasi. Oh iya, sorry, berarti payudara memang dari nggak ujung operasi. rambut sampai ujung kaki Nggak semuanya ada, alhamdulillah nggak masih ada, asli. nggak ada. Rencana pengen operasi payudara tapi di punggung. Gimana jalannya tuh? Tapi kenapa Ayubi memutuskan untuk tidak merubah seperti teman-teman Ayubi yang sudah lakukan? Karena keluarga aku mendukung aku kerjaan seperti ini, tapi syaratnya itu
nggak ada yang berubah. Dan aku salutnya sama dia nih, kalau misalnya aku lihat story dia, posnya dia sholat aja masih Jumatan tuh masih pakai. Ya masa mau kena? Ya masa gua pakai. Lu nggak tahu yang viral yang ini kemarin somasi kita, bro. Iya benar. Jangan. Takut Sabar ya. Takut Sabar ya, sabar ya. Sabar. Ya, padahal kan kita ngangkat sesuai dengan pertanyaan dan dia jawab, dia sendiri nunjukin. Ketika viral dia ngoceh-ngoceh. Iya lagi. Ya itu namanya Dasar wanita hormon. Iya kan? Kamu pakai hormon nggak sih? Enggak. Emang pakai hormon nggak sih? Enggak. Tadi? Enggak. Enggak. Pil koplo. Itu gimana ceritain tiba-tiba jadi drag queen itu gimana? Kalau jadi drag queen itu sebelum ikut Bimen, kan gue lulus 2006. 2006. Lulus apa ini? SMA. Lulus SMA itu 2006. Sebelum gue ikut Bimen tuh gue udah lomba dulu tuh Diva on Stage. Oh, berarti Lulus sekolah itu gue diajak waktu itu sama almarhum Tata Dado. Oh iya. Iya. Nah, ikut Silver Boys. Apalagi itu? Itu nama manajemen dia itu Silver Oh, Boys. oke, kirain reality show. Enggak, kalau yang sekarang kan Bobby Tince Golden Boys. Ah, dulu Silver Boys. itu teman gua semua nih. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah diajarin sama salah satu apa namanya itu anggotanya. Sekarang udah nggak ada orangnya. Lu mau nggak deh ikut nari sama Matata? Kan gue Tata siapa? Gue bilang itu Tata Kerama. Gue bilang bukan. Iya, bukan, ada namanya Tata Dado sama kayak kita juga gini-gini. Oh iya kenalin aja udah. Habis itu gue dikenalin, ikut nari lomba. Pertama kalinya gue didandanin sebagai perempuan dan pakai sepatu 15 cm. Itu pertama Ini cuma 12. Pertama kalinya. Pede enggak? Pede karena memang dari Namanya bencong masih pede lah ya. dari kecil gue udah ngondek. Iya kan. Memang berarti udah ada Iya, keinginan. tali pusar gua aja bling-bling. Udah kadot ya kan. Jadi ngondek. Dari lahir Tapi pernah sih kayak ngerasa sakit hati dapat bulian dari teman-teman kayak bencong kayak Bang Bini dulu bencong padahal emang iya gitu. Lu terus ada cerita kalau misalkan gua kan dulu kan terjunnya lebih ke presenter ya atau MC lah. Kalau misalkan ada Alah, tawaran, lu jadi presenter juga gara-gara gua. enggak sebelum lu kenal dulu kan Itu penyiar radio, beda. radio. Ya, maksudnya punya radio kan MC. Selesai. Kalau misalkan sering MC ada kelas TK atau mungkin ulang tahun anak kecil nggak mau. Takutnya bencong. Anak kecil kan suka jujur ya. Jangan sedih. Sama. Pernah nggak lu MC-in anjing ulang tahun? Pasti. Anjing nikah? Ini dia. Ini saya pernah meng-MC-kan anjing nikah. Sebentar. MC anjing nikah ulang tahun. Anda bisa bahasa binatang? Awalnya saya bingung karena kebetulan yang nikah yang ulang tahun owner itu teman saya anjingnya. Beb mau nggak sih anak gua ulang tahun? Anak gua yang mana? Perasaan lu nggak punya anak. Itu dia anjingnya. Ya kan? Terus gua bilang nanti yang datang siapa? Temen-temen gua beserta anjing-anjing. Terus gua ngomong bahasa apa? Ya bahasa kita aja gitu. Oke. Tapi dengan ya itu dia kayak ada sesuatu kayak tulang-tulang kalung tulang-tulang apa gitu dipakai terus pakai baju-baju apa gitu terus tiba-tiba gue datang dar gitu ngomong ya udah ngomong sama anjing masih makan aja. Yang punyanya sibuk asik ngomong masing-masing. Iya, lu menghibur anjing. Iya. Kalau nggak honornya 3 juta nggak mau. Oh dari situ lalu mengerti memahami bahasa binatang. Makanya temen lu kebanyakan binatang. Banyak banget. Banyak banget temen lu binatang kan. Jadi tahu lah binatang yang Tahu kan? binatang yang gimana? Oh itu ternyata kunci utama dari seorang Ayubi. Iya, Memahami betul. teman-teman yang Berarti besok kalau ada tawaran binatang. MC ulang tahun datang atau dengan kita Mau. Keluh kesah perjuangan menjadi Sukanya lebih banyak sih, sukanya lebih banyak. Intinya sukanya tuh kayak hobi yang dibayar. hobi yang dibayar. ketemu orang baru. Betul, ketemu teman-teman baru, orang-orang baru yang cakep-cakep, yang baik-baik dengan segala macam karakternya itu. Dan paling istimewa tuh paling gue seneng tuh kalau gue lagi ada show di luar kota, di luar negeri, terus tempatin Udah hotel bagus. internasional ya. Alhamdulillah udah tempat-tempat bagus ya, gitu-gitu di sini. Di luar yang internasional lu nggak pernah. Apa lo internasional cuma nyanyinya berapa biji doang besok? Satu-satunya penyanyi Indonesia. Ini gue masih tahu nih. Satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week ya cuma Ruli Abi.
Kamu kan butuh Power Ranger. Iya benar. Soalnya kan belum di internasional, Bang. Iya. Mentok ayam gogo. Iya benar. Ini gimana tuh? Apa? Tanya Pertama apa? kali menjadi drag queen yang pertama kali kamu parodikan menjadi sosok siapa pada saat itu? Aku memang sampai sekarang ngefans banget sama Rihanna sih. Makasih. Hah? Kalau kamu Rihantu. Kamu Rihantu. Tapi memang benar Ella, di sana. Kasihan si Ella dipanggil. Ella. Kalau ini kan suka dukanya udah tadi sukanya ada gitu. Kalau dukanya nih sebagai seorang drag queen pernah nggak sih ngalamin kayak pelecehan atau Bully. dari Bully shaming gitu. orang sekitar atau mungkin banyak orang yang kayak underestimate seorang Drag queen. drag queen gitu. Kalau dukanya sih alhamdulillah kecil sedikit karena memang aku jarang memperlakukan orang jahat ya mungkin what goes around comes around jadi timbal baliknya gitu. Jadi paling aku sedihnya itu bukan dukanya itu satu kayak tiba-tiba di cancel jobnya. Oh, ketemuan dulu cancel. Betul. Oh. Tanpa basa-basi kok ini nggak ada kabar lagi padahal gue udah nge-lock tanggal cancel. Itu sih yang kayak gitu sih nyebelin kan. Itu kayak kemarin gue nih udah deal nih beli tiket dari Bali sampai sana tiba-tiba cancel. Oh, yang kemarin itu? Iya. Emosi nggak tiket pesawatnya berapa mak? 2 juta. 2 juta lebih. Jadi ganti. Rezeki. Kagak. Iya itu dia. Emosi gitu udah beli tiket 2 juta dadakan gitu karena ada dadakan tiba-tiba nyampe sana cancel. Iya betul. Kayak gitu memang dunia tertentu. Parah banget kan. Ya tapi yang pasti insya Allah ada penggantinya. Iya, amin. Insya Allah itu intinya kita percaya karma baik aja sih. Iya. Terus dukanya lagi itu iya kita udah jauh-jauh. Itu tadi di cancel. Terus kalau dibully dari kecil memang saya udah korban bully. Udah kebal. Udah, karena dari kecil. Tapi pernah dimasukin hati nggak sih? Awal-awal ya dimasukin ke hati, tapi lama-lama muak juga Biasa sih. gitu ya. Ya udah, lu ngatain gue, ya memang gue begini. Lu nggak bisa jadi gue. Gue sekarang pikir gitu, lu ngata-ngatain gue, tapi lu nggak bisa jadi gue. Bener. Gitu. Lu ngata-ngatain gue, lu pernah. Gue pernah gue giniin. Lu semakin lu ngata-ngatain gue, lu kata-katain gue deh. Udah pernah kayak Eropa belum? Pakai lu iya. sendiri. Pasti jawaban Parah, gitu. luar biasa. Walaupun ya bukan sombong sih, itu yang pengen dibanggain aja kayak gitu. Terus kayak ngata-ngatain di DM yang ini, yang itu, yang ini, itu gue cuma bilang gitu. Lu ngata-ngatain gue udah punya rumah sendiri belum? Gituin. Lu ngata-ngatain gue lu punya keluarga, udah pernah ke Eropa belum? Gue gituin aja. Pernah ke 3 negara dalam 2 hari nggak? Gue gituin aja langsung iya. Akhirnya jumawanya keluar. Iya. Cantik. Karena dari didiemin lama-lama ngelunjak. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, terus itu tujuannya memang karena pengen direspon aja. Gratis lah. Sebenarnya gue seneng sih kayak dari awal tuh kayak kalau gemuk gitu gue paling sering. Tapi gue paling benci sama orang kalau ketemu tiba-tiba kok lu gemuk kan? Iya. Kok lu kurusan? Iya. Maunya lu tuh Iya. gimana? Bener, gitu. bener. Kan namanya kita hidup yang gak mungkin Bener. terus gitu aja. Ini lo gitu. Lo kalau bukan lo bisa kalau gue apa? Lo kok tambah mondek. Kalau ngonek bawaan dari lain. Iya. Pasti rock. Cause I never see you out. Enggak. Ini apa sih? Kok bisa? Bisa ya. Ya bisa. Memang intinya Yang lu udah profesional lah. Oh, maksudnya Ya. tahu nada gue kemana dia ngikut gitu loh. Iya. Dilihat dari ininya. Coba dia tahu nadanya lo mau kemana, tapi dia nggak tahu kodrat tuh gimana. Nada tuh kemana kodrat Betul, dia tahu betul, kemana. betul. Oh, baik. Bener. Ini Ayubi banyak yang nanya juga sih sebenarnya ketika tadi gue sempat share Bita nama siapa Ayubi ya. Tolong tanyain dong proses persiapannya dari seorang Ayubi kalau misalkan untuk mau perform itu memakan waktu berapa lama? Karena kan misalkan dari siapin rambut, make up, baju dan sebagainya. Belum sorry itu saya belum kayak jadi belakangin, dilipat gimana Maksud ceritanya. lo? Ya Kan memang. masih ada. Iya ada. Kan udah panjang. Nanti Mana lihat? nanti di belakang. Itu beneran dilipat? Iya dilipet. Nggak sakit apa? Nggak sakit. Kalau Enggak. udah pipis kalau lagi ngancing gimana? Iya. Gimana? Oh, kebelet pipis gue masih bisa nahan, kebelet BAB gue masih bisa nahan. Tapi kalau tiba-tiba ngecok, Oke lagi. Sorry. kadang gue kan lagi perform, Gendeng banget. gue kadang perform itu kan narik audiens ke panggung. Yang masuk-masuk lah. Iya, entah yang muscle, entah yang handsome, ya Oh. cakep, entah yang endul lah pokoknya gitu. Dari awal tuh gue narik dia, gue cuma bilang, lu mau ke panggung, kalau mau gue buka bajunya. Kalau ada persetujuan itu gue bawa dia ke panggung. Tapi kalau dia nggak mau, gue cuma bawa dia ke panggung aja, tapi nggak gue buka bajunya.
Iya, jadi kalau dari awal dia suka, pasti gue buka. Nah, dibuka itu kan kadang orang tangannya digratilan ya. Gatel ya, Wak? Iya. Kadang kayak Mami Bay gitu. Ember. Pokoknya gue tuh selalu, posisi gue tuh kalau lagi bawa audiens ke stage, itu audiens tuh gue kedepanin, gue di belakang. Which is tangan gue tuh dari bawah tuh begini-begini. Itu beneran masuk? Iya bener. Lu beneran? Iya bener. Pegang gini dengan dia cuma no, tapi no itu kayak jalur paham. Tapi biasanya yang biasa lu kerjain ini bule-bulenya itu maksudnya bule-bule normal atau yang... Ada yang normal, ada yang belok juga gitu. Kita bahas ke kilas balik dari seorang perjuangan Ayubi yang sekarang udah kembali lagi sehat, segar seperti alhamdulillah. Jadi kemarin Ayubi itu sempat mengalami musibah, jadi kecelakaan, sempat tidak bisa bekerja lagi gitu untuk berapa lama karena kondisi badannya pada saat itu pas aku jenguk juga kakinya patah ya kan, masih pakai rentang gitu, muka dia sobek-sobek, giginya nggak ada bekas. Bedaknya tebal gua. Nah, gimana tuh? Woi. Oke. Gimana tuh cara kamu untuk bisa kembali bangkit lagi gitu? Apa yang memotivasi kamu bisa? Cicilan mungkin? Enggak. Salah satunya. Kita sama dulu dia sama. Cicilan. Oh, gua harus sehat. Betul. Intinya satu, gua tuh orangnya bisa diem. Gua aktif. Pokoknya 2 hari setelah operasi aja gua langsung belajar berdiri. Walaupun itu dulu belum bisa berdiri ya. Sama teman-teman gua tuh worry sampai dokter tuh gak mau ngeliat gua, tapi gua pikir gua bisa. Gua ngomong lama-lama. Terus 3 hari setelah operasi, karena kan gue masih kepikiran kan temen gue meninggal kan, yang baru trauma, masih trauma. 3 hari itu gue bener-bener kayak ngeblank, sedih pasti, ngeblank, trauma itu berat banget. Tapi hari keempat gue didatangin sama almarhum itu di mimpi gue. Lo gak bisa kayak gini, lo harus semangat, lo gak bisa kayak gini, lo ikhlasin gue ikhlasin lo kok gitu. Pokoknya mimpi gue kayak gitu. Terus gue bangun, ya udah gue bangun, gue bilang udah gue nggak mau sedih. Gue bangun di rumah sakit itu sendiri, gue langsung ngomong gitu. Gue nggak ngerti ya, sebelah gue dengar tetangga gue ngomong, udah gue nggak mau sedih. Gue bilang gitu, gue mau sehat, gue mau sembuh. Kalau gue masih sedih, ya ada kesehatan gue tuh. Tapi gimana nih menyikapi komentar dari orang-orang yang tahu lah pada saat itu ketika kondisi kamu jauh lebih membaik ketimbang teman kamu yang pada saat itu bareng mengalami kecelakaan tapi kondisinya dia tidak baik-baik bahkan sampai ajal menjemput gitu. Gimana tuh? Intinya satu, aku bersyukur banget alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Padahal aku yang dibonceng. Biasanya kan orang parah, yang lebih parah itu yang dibonceng. Ya 99% pasti. Sementara temanku itu yang membonceng. Beruntungnya aku tuh nggak tahu ya, pokoknya aku tuh masih masih bisa bilang gue beruntung. Masih banyak orang menanyakan amalan apa sih yang betul yang amalan apa itu, dan rata-rata semua ngomongnya rajin sholat Jumat. Beberapa komen, dan alhamdulillah aku lihat postingan kamu rajin sholatnya. Aku mikir apa iya gitu, tapi ya udahlah, itu kan kewajiban seorang laki-laki walaupun untuk gue kayak gini. Udah di situ gue sadar gue dioperasi terus gue masih bisa itu, ternyata sementara temen gue masih koma. Ya itu dia, mungkin semua kan rahasianya dari Allah ya. Semua rahasia itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Mau kita sehati-hati mungkin, tapi kalau yang di atas bilang nggak bisa, lu harus belok gitu. Ya udah lu belok gitu. Jadi kayak kemarin tuh bukan sebenarnya penyesalan dalam diri gue tuh cuma ya dibilang nyesel nggak nyesel sih. Satu memang kita niatnya bareng-bareng cari duit dari duit sedekah. Iya kan, walaupun karena buat kerja kan. Walaupun dia pada saat itu menjadi asisten aku dan dia bawa motor aku diboncengin, kita satu tujuan, lo nyari duit gitu. Memang orang itu bayar gue bayar lo gitu, kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh yaudah niat kita cuma yaudah kita kerja gitu. Kita nggak tahu kita bakal kayak gitu. Kita udah berdoa, kita udah pakai helm, tapi ya itulah tadi Tuhan kasih kehendaknya seperti itu. Dan memang mungkin udah banyak tanda-tandanya sebelum sebelum meninggal itu pasti dikasih tanda dong. Dan itu memang udah kayak ngasih tanda gitu loh kalau dia bakal mau nggak ada ya. Tapi gue dengar-dengarnya ketika kemarin sebelum almarhum meninggal dengan kondisinya dia yang masih koma, sedangkan kamu udah bisa dibilang better lah dibanding dia gitu.
banyak orang yang jenguk, sampai apa, kamu udah mulai Iya. posting, sampai aku dengar banyak yang nyinyirin kamu karena seolah-olah Iya. kamu tidak iba gitu. Betul. Itu kamu gimana responnya tuh ketika banyak orang yang menilai seolah-olah kamu tidak peduli sama teman? Pokoknya itu hari ketiga itu aku baru bener-bener megang handphone. Karena kan waktu itu 2 hari itu gue dioperasi dan gue gak sadar. 3 hari ketiga gue pegang handphone dan itu banyak banget DM sampai 2000-an lebih. Salah satunya punya gua yang dikacangin. Iya. Sampai akhirnya baru dibalas Orang lagi trauma ya, bilang jangan Enggak, masalah. tapi kok juga ya tahu lah namanya orang lagi sakit kan. Cuman alhasil akhirnya untuk gue diajak raja, kita jenguk aja yuk. Iya. Kayak kita jenguk karena Tapi nggak diajak. lu belum ada, Belum di di Bali. Belum di Bali ya. Itu bulan apa sih? Bulan lalu, Terus sebelum lebaran. April, Mei, April. Mei. Oh, ini nggak main dia udah ini. Aprilan. April. Lu pokoknya lu belum ke Bali aja. Lalu aja aku udah April udah di Bali. Masih bulan puasa. Enggak, orang April. April ke Bali. April akhir. Ja, April ya. Oh, dia dari Bali ya. Oh, nggak apa-apa ya. Sekarang sama aja. Udah. Raja aja salahin. Iya. Enggak, bacaan follow gue. Sekarang Ini kayaknya dari episode awal sampai episode akhir nanti bahas mulu nih kayaknya. Ini udah follow. Belum. Biar aja. Sengaja bukan follow dia. Enggak, gue bilang langsung gue blok dia. Oke. Alah, orang gua tahu passwordnya kok. Oleh itu Instagram Iya, gua. bener. Yang gua acak-acak aja. Udah kan. Terus ribuan DM itu isinya donasi. Aku nggak tahu itu donasi dari mana. Ternyata temanku itu Bukan donasi. membuat Membuka, sedemikian rupa, ya dan ya udah kayak gitu. Besoknya itu saya berani upload karena semua beberapa donatur itu minta kabar saya. Kabar, oke. Nggak mungkin gue kirim foto gue satu-satu ke 2000 orang. Which is otak gue jalan walaupun muka gue masih penuh darah, penuh luka. Gue bikin story aja deh. Jadi orang tahu gue masih hidup. Dan gue habis operasi. Dan operasinya alhamdulillah berhasil. Walaupun muka gue masih bengap-bengap darah. Untuk pas lu bangun masih ada yang kayak lo ya. Ada. Bahasa besar kurang ajar lo ya. Ada dan udah pakai pampers. Terus. Udah. Habis Mak, ini tuh ceritanya gua mau angkat dia biar sedih, lu malah dia pelajarin. Ya namanya pelawak. Iya. Gak bisa sedih juga sih. Sebelah Mabim gak bakal bisa sedih nih, Mak. Emang susah begitu bener. Memang. Maaf ya sejarah. Nggak apa-apa. Terus habis itu ya udah semua bilang ada beberapa DM yang masuk nggak, iya terus bilang tadi bilang nggak, kok nggak ada iba-ibanya sih, temen masih kayak gitu loh, udah berani upload. Terus kayak ini kan sebenarnya salah lo, ngapa lo milih jalan itu, maksudnya kenapa milih rute itu harusnya nggak lewat situ. Gue mau balas tapi siapa ada yang mau tahu bakal kejadian seperti itu? Gue mau balas tapi panjang lebar banget, gue nggak bisa ngetik gitu kan. Which is ada saksi mata lah teman gue yang satunya itu yang ada di lokasi. Terus dia bilang udah mah nggak usah ditulis kayak gitu. Itu ribuan orang tuh banyak yang ngedukung lu. Ngapain ngurusin 4 DM yang kayak gitu? Yang beda sendiri. Ya enggak, gue malas aja jadi kepikiran, udah masih kepikiran. Tapi itu merusak mental juga sih soalnya. Banget. Bukan berarti kamu nggak peduli sama teman kamu yang lagi koma, sebenarnya peduli juga pasti. Sebenarnya apalagi gue tuh nggak mau pindah dari waktu itu gue di RSUD Buleleng. Itu tuh gue nggak mau pindah sampai almarhum sadar. Tapi gue udah dioperasi dan 4 hari setelah itu gue udah disuruh boleh pulang. Mungkin karena gue pakai BPJS ya bu, jadi pulangnya suruh cepet-cepet kayak gitu ya. Gue bilang aku mau di sini dulu sampai temenku sadar. Oh kamu harus bayar gitu. Kenapa? Karena ini dibayar sama BPJS. Kalau mau kamu pulang dulu, besok balik lagi. Hah? Kan aneh kan? Kayak gitu. Sementara ya gue belum bisa jalan, gue masih sakit banget, itu masih darah banget itu udah. Habis itu ya udah mau nggak mau gue move ke rumah sakit yang dekat bandara. pakai BPJS. Enggak, itu gue bayar karena BPJS-nya nggak bisa melanjutkan. Iya, dari situ ke rumah sakit ini kayak gitu. Udah gue nggak ngerti. Habis itu gue di rumah sakit itu udah banyak tuh yang jenguk. Intinya alhamdulillah sih sampai kemarin itu beberapa hari lalu masih teman-teman gue tuh masih suka jenguk. Alhamdulillah. Masuk kamu, terima kasih loh. Iya. Ya karena Ayu ini aja, Wak. sosoknya baik, ramah gitu. Jadi ketika tahu seperti ini, masa sih orang lagi dapat musibah, kita lagi ada di tempat yang sama, masa nggak jenguk gitu. Intinya Toh kan kita juga kenalnya baik. Iya. Nah itu dia. Semua orang nilai aku baik. Kalau orang nilai itu kan kembali lagi ke dirinya masing-masing. Lo mau menilai gue seperti apa? Kayak gitu. Alhamdulillah semua review. Gila kali ya. Ya.
Nggak jadi sedih lagi sih aja. Cece review. Review. Ini udah mau diangkat sedih lagi, tiba-tiba ke review lagi. Gak bisa. Habis itu ya udah. Nah, dari tadi kan sempat mengalami masa drop lah karena kamu mengalami musibah sampai akhirnya kamu kembali bangkit lagi seperti sekarang. Saat lagi sampai aku sempat kamu ngeliat posting pertama kali aku kayak anjir dia udah mulai show gitu, maksudnya dengan pakai tongkat gua aja kayak Pakai tongkat. iya. Gua liatnya antara ngeri gitu, ngilu tapi bangga gitu. Itu show special request. Itu sebelum kejadian kecelakaan. Itu beneran kamu udah show? Beneran. Okay. Dengan gigi ompong. Serius? Itu gimana? Iya. Ini udah pasang gigi pak. Udah. Copoin ini. Jadi Enggak bisa nyepong lagi. ini lagi dikencengin apa kawatnya sih. Oh, Kayak bisa copot? Bisa. Setahun sekali harus ke kontrol. Oh, bukan yang dicopot kayak orang tua Bukan, gitu ya? bukan. Copot pasang gitu. Oh. Apa namanya? Gue ngomong apa ya? Oh iya, itu special request dari sebelum gue kecelakaan. Terus gue kecelakaan dia mastiin, Beb gimana? Bener-bener dia tuh support gue banget. Lu nggak usah gerak, gue sediain bangku, lu duduk diam situ. Lu mau lagu apa terserah lu. Jadi gitu. Gue cuma pengen lu mau semangat, jangan sedih-sedih lagi, lumayan. Berarti secara langsung dia tuh benar-benar mensupport kamu untuk kembali. Iya, semangat. sampai dia ngomong gini, lu mau dibayar berapa? Kayak gitu. Sementara dia tahu rate harga gue segitu. Berarti tambahin lagi. Gue bilang nggak usah bayar sesuai rate gue aja. Gue bilang gitu. Dia bilang bener ya dia, tapi gue diem aja nggak banyak gerak ya. Iya nggak usah banyak gerak, lagu slow aja. Yang kedua lagu Lady Gaga yang pakai tongkat. Apa yang ada? Coachella Paparazzi. Paparazzi. Itu Bad Romance. Salah. Tahu deh. Kalau tahu lagunya Sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman. Dia jalan seyompongan. Hobi muda anak sekarang suka sepong-sepong katanya. Emang gitu ya? Iya gitu. Jangan kena royalti. Kan aku pernah ketemu kamu ketika waktu habis show kamu tiba-tiba lepas semuanya sampai aku tidak mengenali kamu gitu. Iya. Itu memang keseharian kamu begitu setelah kerja? Iya, keseharian aku gitu. Ini rambut palsu. Aku kan laki banget. Aku tuh laki banget. Boleh nggak sih dibuka gitu, berani nggak sih kalau Nggak dibuka? boleh. Biasanya dibuka. Aku takut. Tuh. Tahu ya? Apa tuh? Tuh. Jauh. Nanti Mami Bay pengen pakai. Oh iya benar. Tapi ada kata-kata yang pengen diucapin nggak sih buat para penonton di sana atau fans kamu yang lagi nunggu karir kamu, konten-konten kamu yang selama ini mungkin beberapa pekan ini nggak pernah ada konten? Kalau enggak sih nggak fans sih, aku paling. Aku salah satu fans kamu kok, nanti aku suka nonton, makanya ketika dia nggak ada itu, gitu. Itu sebenarnya beban sih kalau untuk ngomong. Gue fans itu beban banget demi Allah. Karena Ya, gue pikir gue bukan siapa-siapa. Ini dari hati, dalam artian kita suka sama kamu Iya. gitu dengan cowok Iya, yang paham. gitu. Intinya intinya gini ya selalu doain Ayubi, selalu doain aku, selalu doain karirku ke depannya menjadi lebih baik lagi setelah kejadian yang kemarin dua bulanan ini aku nggak kerja dan recovery. Jadi kayak semoga abis ini lebih lancar lagi rezekinya, menjadi Ayubi yang baru, menjadi Ayubi yang lebih tahu terima kasih. Menjadi Ayubi yang di reviewnya baik-baik lagi. Jadi gitu. Dan untuk kalian semua yang lagi nonton nih, ya apa? Kaget gua. Ya, untuk kalian yang masih kasarnya mengidolakan aku, mengidolakan semua kontenku, semua cara aku show itu alhamdulillah banget. Terima kasih banget, terima kasih. Jangan lupa dikasih gift di sini, ya. Jangan lupa giftnya ya guys. TikTok. Gitu. Intinya thank you so much banget yang masih nungguin aku, yang nge-DM aku di IG, di TikTok, di WA semua sampai sekarang karena dukungan kalian itu mengalahkan uang donasiku. Dukungan kalian itu tidak ada nilainya deh.
Pokoknya sukses terus buat Ayubi, thank you banget sudah mampir di sini. Sehat-sehat, pokoknya tunggu lagi, pokoknya cepat sehat lagi, cepat berkarya lagi, cepat menghibur. Terima kasih. Bisa ya? Pokoknya semua doa, semua harapan yang tadi Ayubi panjatkan mudah-mudahan bisa dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita teman-teman angkat tangan kita dan teman-teman satu Indonesia, mari kita bilang amin. Amin. Ayubi, thank you banget sudah mampir di sini, udah ngebantu waktunya, sukses. Terima kasih banyak, pokoknya sukses. Sehat terus. Sehat Ya, terus. jaga kesehatan. Ditunggu lagi konten baru kitanya di next episode bersama Bapak Raja yang akan mempersiapkan semuanya lebih prepare lagi ya. Dan tentunya di sini nggak terasa rumah yang harus sudah berdiri. Di sini ada Ruliani Dan Bima. Sampai ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye bye. Bime! Siapa kita? Bime!